Pemenang dari China National Championship ini adalah Fan Zhendong. Dan ini adalah cuplikan pada set terakhir ketika poin sama 7 yang sangat-sangat menarik. Malong servis. Kita lihat kiri, kanan. Bagaimana Fan Zhendong merubah arah bola, pikiran dan tangan dalam tekanan pertandingan seperti itu. Sangat sulit dilakukan. Skornya di 8-7. Backhand lagi, lihat backhand yang sangat ciri khas. Dan ini akan mengubah arah permainan penentu kemenangan Fan Zhendong ketika poin menjadi 9-7. Backhand yang sangat kuat merubah arah bola, luar biasa. Backhand lagi, satu kali backhand tidak bisa ditahan oleh Malong. Dan di poin terakhir kita bisa tahu Fan Zhendong akan melakukan backhandnya lagi dan tidak bisa diterima oleh Malong. Ini sangat luar biasa. Apakah kalian tidak penasaran apa yang mereka pikirkan, Fan Zhendong pikirkan, bagaimana caranya punya backhand yang sangat mematikan seperti Fan Zhendong? Wah, ini dia jawabannya, hanya di pingpong jutsu. Kenapa kemampuan mereka begitu hebat dibandingkan kita yang sangat cukup biasa aja? Ya cukup untuk melakukan drive spin, tapi masih kurang untuk memenangkan sebuah kompetisi. Jawabannya tentu karena mereka diberkahi bakat dan otak yang terlatih dalam tenis meja. Nah, kita sesuatu yang tidak kita miliki memang selalu terlihat lebih keren. Namun faktanya kita sama-sama punya otak yang sangat luar biasa dan jauh lebih keren. Otak ini memiliki neuron yang sama-sama bisa dilatih layaknya otot untuk melakukan dan menyelaraskan gerakan dalam melakukan keputusan yang tepat saat bermain tenis meja. Memang kita tidak bisa bertanya apakah bisa lebih hebat dari Fan Zhendong, tapi pertanyaan yang tepat adalah apakah kita bisa lebih hebat dari kita sekarang? Ya, 100% kita bisa lebih hebat dari yang kita bayangkan. Dr. Merzenich, seorang yang telah banyak meneliti tentang neuroplasticity dan pertumbuhan otak, memberikan contoh bahwa seorang atlet yang berlatih menyelesaikan soal matematika mampu lebih akurat dalam mengambil keputusan di lapangan. Dia juga mengungkapkan bahwa berlatih suatu aktivitas mampu meningkatkan performa dalam aktivitas yang lain walaupun aktivitas itu tidak ada kaitannya. Wow, keren banget. Jadi, untuk menjadi pemain tenis meja hebat dan memiliki backhand mematikan seperti Fan Zhendong, melatih fisik saja belum cukup untuk melampaui mereka yang berbakat. Perlu juga melatih otak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui bahwa faktanya kita mampu berkembang jauh, pesat, lebih bagus daripada yang sekarang, harus diiringi dengan beralihnya prinsip dari fixed mindset kepada growth mindset. Seorang dengan growth mindset akan terus menghargai setiap prosesnya daripada hasilnya, karena ini merupakan jalan yang panjang. Berbeda dengan seorang yang fixed mindset, percaya dengan bakat dan kemampuan apa adanya dan tidak bisa diubah, selalu berkata negatif kepada dirinya sendiri. Ini hanyalah sia-sia, saya telah mencapai batasnya, selalu pusing dengan orang yang memakai bad bintik, saya tidak paham akan bad bintik itu seperti apa. Ini berbahaya. Kita harus cepat sadar atas perkataan negatif dan melawannya dengan the power of yet, yaitu menambahkan kata belum pada suatu hasil yang kurang memuaskan, seperti saya tidak bisa melawan orang yang memakai bintik. Ganti dengan kata
saya belum bisa melawan seseorang dengan memakai bintik. Nah, lalu yang kedua, ketika hal itu terus terngiang-ngiang di kepala kita, perkataan-perkataan pengecut itu terus terngiang-ngiang di pikiran kita harus berani say stop, berhenti. Tenangkan diri kita dan katakan bahwa kita ini bisa, kamu pasti bisa. Itulah yang harus seorang katakan ketika ingin berubah prinsipnya menjadi growth mindset. Dan tentunya ini adalah perjuangan yang melelahkan. Sebagai proses belajar untuk meningkatkan kemampuan, tentu kesalahan dan kesalahan pasti akan tetap ada dalam permainan kita. Tapi yakini kesalahan itu merupakan kunci untuk mengetahui kekurangan dalam permainan kita. Nah, kesalahan ini juga bisa menolong ataupun berbahaya. Berbahaya ketika kita menjadi takut untuk menghadapi kesalahan itu, lalu menghakimi diri kita bahwa kita tidak punya potensi, frustasi, tidak lagi mau belajar, lalu menjauhi gerakan-gerakan yang akan membuat kita salah. Itu sangat buruk. Tapi akan sangat membantu ketika kesalahan kita hadapi, kita dekap erat-erat, pelan-pelan kita ketahui gerakan, misalkan backhand kita yang masih kurang tuh gerakan apa yang salah, mereviewnya, meninjaunya kembali, lalu meminta saran kepada yang lain. Hadapi kegagalan akan membantu kita berkembang. Tetap dalam keyakinan, jika berlatih dengan cara yang tepat, untuk kamu bersiap hasilnya akan datang kepada kamu.